benar ya? Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Murti, saya yang bertugas pada saat ini. Dan kebetulan saya yang akan membantu ibu untuk menjelaskan terkait bagaimana perawatan bayi, karena ibu baru saja melahirkan anak pertama, mungkin saja kurangnya pemahaman terkait nanti saya akan menjelaskan terkait beberapa hal untuk yang perawatan bayi, dan itu kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, itu sebelumnya saya akan mencuci tangan sebelumnya. Ya. Baik, ibu, ini tujuan dan maksud dilakukannya asuhan antara ibu dan bayi itu untuk meningkatkan ikatan kasih sayang, ikatan bonding seperti itu. Jadi itu sangat diperlukan. Kemudian untuk anak itu wajib diberikan ASI ya Bu. Selama 6 bulan bayi hanya diberikan ASI saja. Itu diberikan secara terus menerus semau bayi, dan itu paling sedikit jika diberikan itu 8 kali dalam sehari. Dan untuk di hari pertama sampai ketiga itu ada ASI yang berwarna agak kuning-kuningan. Itu sangat bagus untuk kesehatan bayi karena membantu pertumbuhan atau membantu terkait keadaan lambung bayi. Nah, jika seperti itu ibu wajib menyusuinya. Jadi jangan takut jika itu seperti warna kuning, oh ini mungkin bisa merusak atau bagaimana seperti itu, karena itu sangat bermanfaat untuk bayi. Kemudian untuk menjaga kebersihan bayi itu ibu bisa melakukan kontak antara kulit ibu dan bayi, seperti ibu selalu menggendongnya, bisa dibaringkan di dada seperti itu. Kemudian pastikan bayi tetap diletakkan di tempat yang hangat dan kering. Jadi bayi tidak boleh ditempatkan di tempat yang lembab ya Bu. Kemudian bayi juga harus dipakaikan pakaian yang lembut, hangat, kemudian kering dan bersih. Bila perlu, bayi dipakaikan topi dan kaos tangan dan kaos kaki ya Bu. Kemudian jika dipakaikan popok, maka wajib mengganti popok dan selimut sesuai keperluan bayi. Jadi popoknya itu harus diganti. Kemudian harus meraba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit atau ditambah selimut, juga bisa diusap-usap seperti itu. Kemudian menjaga ruangan agar tetap hangat ya Bu, karena kalau dingin atau lembab adik kan masih terlalu rawan ya Bu, bisa saja kehilangan suhu tubuh seperti itu. Kemudian untuk posisi tidurnya, saya menganjurkan bayi tidur dengan ibu, karena itu bisa mempermudah ibu untuk menyusui bayi ketika dia sebaiknya ibu dan bayi itu tidur di dalam kolam, karena takutnya di daerah yang cukup ada malaria itu bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Untuk menghindari seperti itu wajib menggunakan kolam. Kemudian posisi bayi yang dianjurkan itu adalah terlentang atau miring, dan tidak dianjurkan jika bayi tengkurap, karena jika tidak dipantau bisa saja menyebabkan tanda bahaya. Kemudian untuk perawatan tali pusat, yaitu kita wajib mencuci tangan, dan ketika melakukan tali pusat itu kita harus membungkus punggung tali pusat. Maksudnya kita tidak boleh membungkus. Nah, kemudian juga kita tidak boleh mengoleskan seperti ramuan-ramuan, mungkin terdahulu memberikan bubuk, serbuk dan lain sebagainya. Tetapi sekarang itu hanya cukup dipastikan tali pusatnya dalam keadaan dan tidak boleh dalam keadaan yang basah atau lengkap. Misalnya setelah dimandikan, adik wajib dikeringkan, kemudian tali pusatnya juga ikut dibersihkan, kemudian habis itu dikeringkan, dipastikan kering. Jika masih lembab itu tidak boleh langsung menggunakan pakaian pada adik, karena bisa menyebabkan infeksi. Kemudian jika menggunakan popok itu bisa dilipat ya Bu, ditaruh atau diletakkan di bawah tali pusat bayi, karena kalau diletakkan di atasnya mungkin saja bisa menggesek-gesek tali pusat. Kemudian yang saya bilang tadi, tali pusat itu ditunggu sampai melepas sendiri. Jadi misalnya kalau sudah
kering terus bersih, itu dia akan cepat untuk lepasnya. Jadi kalau misalnya basah atau lembab, itu juga akan memperlambat proses pelepasannya seperti itu. Dan jika tali pusatnya kotor, itu wajib dibersihkan dengan hati-hati ya Bu, bisa menggunakan kapas atau kasa. Kemudian jika ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kemudian ada nanah yang keluar dari tali pusat, kemudian ada seperti ciri khas bau-bau yang kurang enak, kemudian seperti bayi rewel dan lain sebagainya, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya Bu, agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, agar bayi ibu tetap dalam keadaan yang sehat. Jadi kemudian kalau kita ingin mengukur suhu tubuh bayi juga harus menggunakan termometer ya Bu. Nanti mungkin bisa dibeli dan untuk persediaan di rumah. Kemudian ada juga tanda-tanda bayi yang harus diwaspadai, seperti ada tidak mau minum atau memuntahkan semua yang sudah diminum, misalnya ASI dia memuntahkan semuanya. Kemudian ada kejang, kemudian bergerak hanya jika dirangsang, kemudian pernafasannya cepat lebih dari 60 kali per menit, kemudian nafasnya juga lambat atau kurang dari 30 menit. Kemudian tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, kemudian ada merintih, kemudian teraba demam seperti suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian teraba dingin jika suhu tubuhnya 15 derajat Celcius. Kemudian ada nanah yang banyak di mata, ada tali pusat yang kemerahan meluas ke dinding perut, kemudian ada diare, dan ada tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Jika terdapat tanda-tanda bahaya seperti itu atau salah satunya, ibu bisa segera membawa adik ke tempat fasilitas kesehatan agar mendapatkan pelayanan secepatnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu dari penjelasan saya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau suatu ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa menghubungi saya ya Bu, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Bu, sehat selalu. Saya permisi dulu. Terima kasih Bu. Sehat ya Bu.